Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Ibu Fari. Gimana kabarnya Bu Rina? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah sehat ya Bu Rina ya. Beginilah sehat gitu lah. Oke, jadi kan nanti saya akan mengobservasi Bu Rina ya. Boleh saya bercakap-cakap sebentar kepada Bu Rina? Boleh Ibu. Oke, nah nanti kan Ibu akan saya observasi. Kira-kira kapan jadwalnya Bu? Ini kan hari Sabtu. Insya Allah mungkin kegiatan itu saya akan laksanakan hari Rabu. Ya. Jam berapa dan kelas berapa itu? Karena sepertinya di kelas 8C jam kedua dan ketiga Ibu, 2 jam pembelajaran. Ya. Nah jadi nanti dalam observasi nanti apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan? Tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan kepada peserta didik ialah keinginan saya yaitu peserta didik itu mampu mengidentifikasi unsur teks deskripsi yang terdapat pada tayangan video yang saya tayangkan, yaitu berupa hutan mangrove. Nah kalau begitu area pengembangan apa yang nantinya bisa Ibu capai dalam pembelajaran? Area pengembangannya itu yaitu saya berharap peserta didik itu mampu mendeskripsikan ulang cerita dari tayangan video yang saya sampaikan, kemudian mereka juga mampu membuat pertanyaan yang menggunakan unsur 5W1H dari pembelajaran tentang unsur teks deskripsi tersebut. Ada lagi kira-kira untuk yang ingin dikembangkan? Ada lagi yaitu kemudian yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya area itu yaitu tentang mereka juga mampu membuat sebuah nanti cerita tayangan atau sebuah video ya Bu ya, dari video yang mereka tonton itu jadikan bisa menjadi inspirasi mereka. Kemudian juga mereka harus mampu nanti melakukan kelompok diskusi belajar. Dari diskusi belajar itu nanti mereka kan bisa mengkaji ulang dari tontonan, karena kalau udah diskusi itu dari kelompok itu kan mereka kan tidak satu beramai-ramai, dan disitu nanti mempunyai peran dan tupoksi atau kerja dari masing-masing orang dalam satu kelompok tersebut. Ya. Nah kalau begitu apa strategi yang Ibu persiapkan agar area pengembangan tadi dapat Yang pertama strateginya adalah saya akan mengajak peserta didik untuk menonton video yang saya tayangkan. Yang kedua, kemudian saya akan melakukan mereka membuat tadi itu menggunakan unsur 5W1H dalam menonton, juga nanti mencatat sedikit-sedikit sehingga mereka bisa muncul pertanyaan dari tontonan video tersebut. Dan yang ketiga, peserta didik itu kemudian setelah dari menonton tuh mereka bisa melakukan sebuah diskusi kelompok. Dari sebuah diskusi kelompok tersebut nanti mereka bisa melakukan pertanyaan dengan kelompok lain, yaitu menggunakan unsur 5W1H. Kemudian kan nanti dalam kelompok tersebut mereka ada yang namanya ketua yang mencatat, dan mereka membagi tugas itu Bu. Ada yang nanti misalnya, oh tadi kamu lihat kan tadi tayangan ini bapak ini ngomong apa kan tadi itu, nanti di tayangan video tersebut kan ada seorang yang sebagai kita bilang narasumbernya, kemudian ada yang melakukan wawancara. Jadi nanti mereka akan membagi tugas, jadi kamu yang bapak ini ngomong apa kamu catat. Nah jadi seperti itu. Jadi itu strateginya supaya semua peserta didik dalam kelompok aktif dan rata ya, jadi tidak ada yang pasif. Ya. Oke baik Bu Rina, mungkin itu saja yang saya
saya tanyakan awal ini, semoga nanti observasi kita berjalan dengan lancar ya Bu Rina ya. Baik Ibu. Sehat-sehat. Ya, Ibu. Assalamualaikum Bu Rina. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak ibu semua. Bagaimana? Masih semangat belajarnya? Kalau masih semangat belajarnya. Hari ini kita belajar tentang mengenai teks deskripsi. Sebelum memulai pembelajaran terlebih dahulu, Ibu ada yang lupa. Ibu mau bertanya dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa sekretarisnya? Hadir. Ada siapa Kak? Hadir semua. Hadir semua. Berarti hari ini lengkap peserta di kelas 7A ini terdapat 32 orang. Hadir semua. Oke, nah, di sini sebelum Ibu memulai pembelajaran, Bang, dengarkan, jangan ada yang ngobrol. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, kita akan dulu pernah melakukan kesepakatan kelas, ya kan? Nah, kesepakatan kelas yang pertama, tidak boleh berbicara pada saat belajar. Tidak boleh keluar masuk kelas, ya kan? Nah, kemudian pada saat guru menjelaskan, lipat tangan, kuping dibuka, ya kan? Mata dilihat ke depan agar konsentrasi mendengarkan gurunya pada saat memberikan penjelasan, ya kan? Itu kesepakatan kelas kita yang pernah kita lakukan. Masih ingat kan? Baik, kalau ingat kita lanjutkan. Materi pembelajaran hari ini adalah materinya teks deskripsi. Adapun tujuan yang Ibu ingin dapatkan dari kalian yaitu bagaimana kalian bisa menganalisis sebuah teks deskripsi dari kegiatan menyimak. Apa itu menyimak? Mendengarkan. Mendengarkan. Misalnya mendengarkan dari apa, Pak? Pembicaraan guru. Selain itu, penjelasan guru. Kemudian, Apa yang diberikan materi? apa yang diberikan materi dari guru kepada kalian. Good job, paten kalian. Nah, berarti di sini intinya kalian mendengarkan penjelasan dari Ibu, menyimak ya kan? Tapi untuk hari ini, Ibu akan menayangkan atau mendengarkan kalian dari sebuah tayangan video, tapi kalian hanya mendengarkan, tidak menonton. Dari kalian mendengarkan itu, nanti kalian bisa mengambil sebuah kesimpulan. Misalnya kejadian itu tempatnya di mana atau letak yang diceritakan itu di mana posisinya. Apa-apa saja menurut kalian yang dari kalian dengar itu indah atau tidak. Seperti itu. Kan di dalam teks deskripsi itu terdapat unsur-unsur, ya kan? Ada unsur-unsurnya juga. Ingat unsur-unsurnya ada berapa? Ada 4. Oke, sebelum mendengarkan itu terlebih dahulu kalian harus mengetahui unsur-unsurnya, ya kan? Oke, 1 apa nak? Menggambarkan atau melukis suatu benda, tempat atau suasana tertentu. Menggambarkan Atau melukiskan suatu benda, tempat atau suasana tertentu. kemudian panca indera, kemudian udah panca indera kan tahu kalian kan? Apa-apa saja indahan dari atas bukit, indahnya
Di atas itu juga ada yang menjual tentang kopi gayo. Bukan kopi gayo aja yang dijual, juga ada aksesoris, ya kan? Souvenir, aksesoris atau souvenir ciri khas dari Takengon yang bisa kalian beli dari di atas pantang terong tersebut. Yang terakhir, apa Nina? Harus membantu pengrajin lokal. Siapa yang mencintai dan membeli produk lokal kalau bukan kita sendiri? Benar tidak? Dari kegiatan tes deskripsi yang Ibu sajikan tadi mengenai pantang terong, teks pantang terong, inilah isi dan simpulan yang kalian dapatkan, ya kan? Dari kalian menyimak tadi berarti di sini sesuai dengan unsur-unsurnya tadi. Ada kan unsur-unsurnya? Ada unsur tempatnya di sini? Ada unsur gambarnya? Unsur-unsurnya tadi ada berapa? Oke, yang pertama apa? Ulangi. Menggambarkan atau melukiskan suara benda, tempat atau suasana tersebut. Menggambarkan atau melukiskan suatu benda, suasana tertentu. Perhatikan apa? Di sini menggambarkan. Kan di situ menceritakan. Menggambarkan itu berarti menceritakan, ya kan? Melukiskan itu yang menggambarkan suatu tempat. Ada nggak di tempatnya? Ada. Kemudian yang kedua apa tadi? Melibatkan panca indera. Melibatkan panca indera. Panca indera kita apa aja, Nak? Berarti pada saat kita misalnya mendengarkan ini kan melibatkan pendengaran kita kan? Ya kan? Kalau kita berada di situ mungkin semua kan melihat, mendengar, mencium, ya kan? Bahkan merasakan. Tapi kalau kita tadi mendengarkan, waktu Ibu sajikan itu kalian hanya sekedar mendengarkan lewat panca indera telinga. Oke, apa lagi? Bertujuan agar membaca seolah-olah berada di tempat itu, ya kan? Berarti kalian di sini seolah-olah merasakan bahwasanya kalian berada di sana, ya kan? Betul, di sana. Ibaratnya setelah ini kayak Ibu baca, kalian kerjakan tadi. Ini kan udah kalian kerjakan. Jawab tadi bersama-sama dari kegiatan menyimak, ya kan? Bisa nggak kalian bayangkan seolah-olah kalian berada di sana? Bisa. Ya kan? Membayangkan, oh bukitnya tinggi. Anggap aja kalian di sini lihat bukit tinggi itu di mana misalnya, ya kan? Jalannya terjang itu jurang, berarti kanan kiri itu jurang, ya kan? Dan dikatakan kondisi kendaraan yang mau ke atas itu harus sehat. Kalau harus sehat itu berarti keadaannya tuh dengan minyak penuh, ban tidak boleh gundul, mesin sehat, ya kan? Kalian bayangkan aja di sini misalnya kalian akan berpergian jauh, yang akan menaikkan gunung itu yang mempunyai kondisi yang harus sehat. Yang keempat apa tadi? Menjelaskan ciri-ciri Menjelaskan ciri-ciri objek. Objek tahu tidak? Objek. benda. Ya, benda. Selain benda apa? Bentuk. Kemudian objek yang diceritakan ini apa tadi? Tentang apa? Pantang terong. Berarti menceritakan suatu objek. Objek itu bisa
tes deskripsi. Ingat, tes deskripsi tadi apa? Konteks yang melukiskan suatu sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium dan merasakan apa yang dilukiskan. Oke, tes deskripsi adalah melukiskan atau menggambarkan sesuatu sehingga kita bisa merasakan, mencium, mendengar apa yang dirasakan. Anak-anak ibu, ibu kasih deskripsi biar kalian semangat belajarnya. Oke, ingat ya, dulunya bumi itu bulat. Tahu. Seru kalau udah tahu. Baiknya Kak, setelah apa yang kalian dengarkan dan kita mengerjakan sama-sama tentang membuat kesimpulan dari menyimak mengenai pasar teror, juga tadi kita sudah mempelajari ada ciri-cirinya, ada musuh-musuhnya, ya kan? Oke, jadi di sini adakah yang ingin ditanyakan mengenai pasar teror ini? Ya mana? Kontras itu apa? Kontras. Kontras. Kontras itu warna yang selaras, sesuai kontras. Ada lagi nak? Kalau tidak ada, di sini ibu akan memberikan sebuah tugas kepada kalian. Ya, di sini ibu akan membagikan selembar tugas kalian kerjakan. Langsung diisi di situ tulis nama ya nak. Kerjakan ya. Ya bu. Waktunya 10 menit lagi. Udah siap? Udah siap Kak? Sini, ibu lihat. Siap? Dan sini sayang. Sini yuk. Oke, baiklah. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, terlebih dahulu kita mengambil kesimpulan. Mengetahui unsur-unsur tes deskripsi. Kemudian, ya, dapat mengetahui informasi dari tes deskripsi berupa cerita atau yang diperdengarkan melalui rekaman suara. Ya kan? Oke. Ya, itu tadi kesimpulan yang kalian dapatkan. Kemudian, ibu ingatkan sekali lagi untuk pembelajaran selanjutnya yang akan kita pada hari Rabu ya. Kita kan ada hari Rabu untuk melakukan pembelajaran bahasa Indonesia lagi. Jadi untuk di rumah dibaca selanjutnya yaitu materinya tentang teks deskripsi, tetapi di kegiatan yang B. Ya kan? Ya, Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Ibu Kami. Ya Bu Rina, alhamdulillah ya tadi sudah melakukan pembelajaran yang saya lihat tadi. Alhamdulillah sukses ya. Terima kasih. Lancar. Anak-anak pada semangat ya dalam pembelajaran tadi ya. Walaupun pertama mereka agak canggung, tapi alhamdulillah tadi semuanya di akhir-akhir anak-anak semangat ya dalam pembelajaran. Ya Bu Rina, kalau menurut Bu Rina bagaimana refleksi pembelajaran yang Bu Rina lakukan tadi? Pembelajaran untuk hari ini yang telah saya lakukan tadi ialah saya lihat sebagian besar peserta didik sudah benar memahami tentang materi mengidentifikasi teks deskripsi yang saya sajikan melalui tayangan video dan membuat mereka lebih tertarik untuk melihatnya. Karena yang saya lihat sih memang selama saya menjadi guru semenjak saya sering menggunakan itu InFocus, kemudian memberikan pembelajaran yang tidak biasa seperti biasanya, peserta didik itu memang lebih antusias.
Nah, walaupun ada beberapa lah yang tidak itu biasa, yang namanya mood anak-anak ini kan pakai mood juga belajar ya kan, ya kan. Jadi ya untuk hari ini saya akuin alhamdulillah eh, mereka lebih semangat untuk kegiatan hari ini. Kemudian kalau masalah kekurangannya mungkin dari anak-anak tadi ini awalnya mereka itu mungkin ada yang kan ada kalau saya menilai gini, kalau orang ini misalnya dijadikan kelompok, jadi kelompok itu kan kalau yang merasa dia bisa, dia merasa rugi, Bu. Nah, rugi. Karena dia rugi, karena kan satu kelompok itu bisa kita gabung-gabungkan, ada yang bisa dan ada yang tidak. Jadi mereka itu pas bagian kelompok kan ada dan sebagian memang mereka tidak menjawab nggak mau, tapi dari ekspresi wajah dia ada soalnya ini bagian kelompok tadi, mereka berharap itu mungkin dengan kelompok yang memang sefrekuensi dengan dia. Ketika pada saat kita bonuskan kelompok dengan yang berbeda, yang terlihat dari wajahnya. Enggak memang, Bu, saya kok dengan dia enggak jawab, tetapi terlihat. Jadi mungkin kerugiannya itu gini mungkin, Bu, kalau saya menilai. Ya kan, ya, biasa mengerjakan, biasa bekerja, biasa menyelesaikan tugas, dapat kawan yang model sistemnya, yang model, ah, kan dikerjakan dia, kan aku satu kelompok, jadinya kan bisa menguntungkan buat dia. Jadi saya lihat sih itulah kayak sepertinya masalah yang untuk buat saya juga. Jadi setidaknya bagaimana nanti kerja kelompok itu bisa lebih sama-sama mereka mengerjakan dan kemudian saya akan cari solusi dan pemecahannya untuk pembelajaran berikutnya. Berarti itu salah satu hambatan ya yang Ibu alami dalam proses pembelajaran berkelompok gitu ya. Nah, itu kan tadi salah satunya ada beberapa siswa mungkin yang merasa dirugikan tanda kutip ya dengan pengelompokan yang sudah Ibu buat tadi. Baik, Bu. Kalau begitu, kira-kira ini seperti apa solusi yang bisa kita terapkan agar si siswa ini tidak merasa dirugikan? Jadi kan, jadi itu tadi kan sudah saya lakukan pembelajaran pertama. Tapi kan nanti ada bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Jadi, jadi setelah saya temukan seperti itu, saya terus sampai berikutnya, kayaknya kan untuk kegiatan hari ini untuk dia kan pergi itu. Jadi di sela-sela mereka mengerjakan kelompok, saya dalam arti hal memberikan instruksi dalam arti hal di dalam kelompok itu ada yang mengerjakan ini siapa dan orang misalnya khusus mencatat siapa nanti misalnya tugasnya apa bagi kerja Bu. Bagi kerja di baraknya kita nanti apa nanti kemudian apa yang harus dikerjakan jadi mereka sama-sama mengerjakannya jadi tidak ada kawan yang tadi pertamanya merasa dirugikan jadi dia oh, berarti ada solusi buat aku nggak aku aja yang jadi jonggolan yang bahasanya seperti itu. Nah, itu kan tadi sudah Ibu terapkan ya untuk mengatasi siswa yang merasa dirugikan tadi. Ibu atasi dengan pembagian peran di kelompok itu secara adil ya. Jadi semua berperan di kelompok. Nah, bagaimana Bu tanggapan Ibu tadi ketika Ibu membuat strategi seperti itu supaya dia tidak merasa dirugikan? Kalau yang merasa tadi yang merasa mau diri lebih dia ada uh, ekspresinya berubah dia. Tapi bagi orang yang memang bukan badan ya kan memang siswa saya bilang tadi itu ada yang model itu ya kan. Bu, mana bisa pasti kan ada tanggapan dari dia dalam arti penolakan ya kan. Jadi dari situ ya kita sebagai guru makanya mereka kelompok harus bisa kita menjadi yang paling efektif dalam arti hal berpindah-pindah ke dalam satu tempat dengan atau melihat apa yang mereka kerjakan. Jadi dia hanya sekedar dikasih omongan saja, tetapi mau merasa aku diajari betul-betul dia seperti itu. Ya, bagus ya Bu Rina ya. Ternyata Bu Rina mengalami hambatan dan mencari solusi ya di tengah hambatan tersebut dan akhirnya peserta didik merasa ini ya merasa terayomi ya oleh perlakuan Bu Rina untuk mengayomi ke setiap kelompok. Intinya kita jangan meninggalkan dia lah. Sembuh
Oh ya sebentar, Ibu belum siap, nanti Ibu ke situ. Nah, seperti itu. Jangan, jangan kita bilang misalnya ada yang kita suka dengan kelompok ini, yang kelompok ini, ya kan anak-anak punya rasa ini juga dia ya kan. Luar biasa, Bu Rina ya. Nah, Bu Rina sudah menemukan solusi atas permasalahan pembelajaran tadi. Sekarang saya mau bertanya, apa rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan terkait pembelajaran yang sudah berjalan hari ini? Rencana tindak lanjut saya tentang pembelajaran yang hari ini, saya kedepannya mungkin akan melakukan penguatan konsep pada pertemuan berikutnya kepada siswa yang belum terlalu paham dan mempertimbangkan lagi untuk penyampaian metode pembelajaran saya. Mungkin ada siswa yang hanya sekedar kita, nah ini yang benar ya, mungkin dia mau apa kalau daya pikirnya nyampe dia langsung paham. Berarti ada siswa yang dia mungkin butuh pengulangan berkali-kali. Nah, jadi di situ mungkin ada perubahan yang saya lakukan seperti itu dalam artian penyampaian pembelajaran saya di kelas. Nah, kemudian mungkin kalau cara diskusi ini kan memang sedikit lebih sulit ya Bu. Karena kan kita harus menyatukan tren apa pemikiran yang berbeda-beda ya kan dalam wujud siswa itu. Jadi di sini kalau memang bisa nanti caranya itu atau nanti pengasihan lembar kerjanya saya rubah. Jadi nggak hanya diskusi saja dalam arti saya cocokkan dengan materinya. Nah, biasa seperti itu. Jadi pembelajarannya itu tidak jenuh dan mereka bisa lebih semangat di setiap pembelajaran gitu. Ya, rencana tindak lanjutnya semoga apa yang Ibu rencanakan ini bisa berjalan lancar ya untuk proses pembelajaran ke depan. Ya, juga saya mau ucapkan terima kasih kepada Ibu Fani. Jujur, 3 tahun ini kita bersama banyak memberikan motivasi buat saya. Itu yang terpenting. Bukan karena saya diwawancara untuk ini enggak, tapi pribadi dari saya akuin motivasi Bu Karni untuk saya itu menjadi lebih baik lagi, saya akuin itu memang ada. Karena betul kata pepatah, jika kita berkawan dengan yang baik, itu bisa menjadi lebih baik buat kita. Itu yang saya rasakan. Nah, oke Bu Rina, berarti apa kira-kira kesimpulan yang Ibu dapatkan dari percakapan kita? Enggak. Kesimpulannya yang saya ambil adalah tentang dalam bahasa Indonesia sering ya kan. Nah, dari ini bisa memperbaiki kinerja saya ke depannya, kemudian bisa menjadi yang lebih baik lagi untuk saya sebagai guru di sekolah ini dan bisa menambah pengetahuan yang lebih kepada saya juga dengan sering kita sharing bertukar pikiran dan melakukan seperti ini sih bukan yang saya aja sih dengan guru-guru yang lain mungkin mereka memotivasi karena kan ini membangunkan semangat kita yang selama ini mungkin kita tertidur semangat mungkin kita dalam posisi nyaman dan posisi setenang tapi sebetulnya sih itu membuat kita dalam kemajuan yang ada membuat kita dalam kemunduran itu. Ya, terima kasih Bu Rina untuk waktunya hari ini. Semoga kita semuanya sehat ya dan semangat ya dalam meneruskan pembelajaran yang terbaik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.